Sebenarnya ini Raperda ini kan inisiatif dari DPR, dari Komisi B khususnya. Sebenarnya awalnya itu mereka fokusnya itu karena banyak kasus-kasus konsumen, terutama konsumen digital, kayak pinjol gitu-gitu yang sampai korbannya meninggal dan sebagainya. Terus yang lain-lain seperti ya kosmetik ya, sekarang kan yang sedang beredar banyak kosmetik yang abal-abal sebagainya. Terus kasus konsumen itu kan saking banyaknya karena memang mencakup pelaku usaha. Istilah pelaku usaha kan memang luas banget Ibu ya. Jadi segala sektor pelaku usaha itu kan masuk di situ. Nah kemarin kami memang diminta untuk memotret problem yang terjadi di masyarakat. Tetapi kan fokusnya itu memang ada 3 paling tidak ya. Yang pertama itu keberdayaan konsumen dan arahnya ke kesejahteraan supaya kondisi konsumen itu kalau anggota GPPI kan memang konsumennya bayarnya dari luar ya, yang memang mereka tanda kutip secara literasi itu jauh lebih memahami gitu dibandingkan dengan konsumen yang ada di sini. Nah, tapi karena kondisi masyarakat di DIY itu memang lebih banyak yang masyarakat menengah ke bawah yang literasinya masih rendah begitu ya, jadi mereka banyak yang mengalami kasus. Jadi arahnya pertama ke sana, kesejahteraan konsumen. Yang kedua itu arahnya ke keseimbangan posisi konsumen dengan pelaku usaha. Jadi yang memang banyak terjadi di masyarakat itu ada informasi yang mungkin tidak tersampaikan oleh pelaku usaha ke konsumen, sehingga ya nanti kemudian menimbulkan kerugian, menimbulkan yang macam-macam itu konsumen. Nah, gimana arahnya supaya keseimbangan ini terjadi, tetap ada, sehingga Raperda ini, naskah akademik dan juga Raperda ini arahnya tidak hanya kemudian memang fokusnya kan melindungi konsumen nih, tentu aktor utamanya konsumen, tetapi juga dari aspek pelaku usaha itu juga kemudian tidak dirugikan gitu. Karena gini, kalau bicara di tingkat nasional kan memang sedang dibahas juga RUU Pelindungan Konsumen, di mana mereka agak ada beberapa ketentuan yang kemudian arahnya itu memang agak imperatif ke pelaku usaha. Misalnya kaitannya dengan pertanggungjawaban. Kalau sampai menimbulkan kerugian ke konsumen, maka pertanggungjawabannya sifatnya ya ini strict liability gitu. Jadi tanpa harus dibuktikan kesalahan tetap bertanggung jawab pelaku usaha. Nah, itu kan dari sisi pelaku usaha mesti nanti ya dampaknya panjang gitu. Nah, makanya kita kemarin juga memotret dari beberapa pelaku usaha itu, organisasi yang sudah kita wawancara kemarin Kadin. Itu yang menentukan list organisasi dari siapa? Jadi kemarin ini kan dari DPR, kajian ke PT apa itu namanya? PT Visi. PT Visi itu kuman PT yang menentukan itu dari DPR atau kemarin kami itu minta data dari Dinas Koperasi ya, yang ngasih ya, Dinas Koperasi dan UKM. Data dari Dinas Koperasi itu ada sekitar 20-an kalau nggak salah. Tapi 20 organisasi asosiasi. Ada banyak sih Bu, ada Mas Wira dan lain sebagainya. Cuma kan kalau 20 dalam waktu yang terbatas itu kita juga mikir-mikir kan. Dan itu kalau saya lihat listnya, kalau yang dimaksud adalah perlindungan konsumen dalam arti konsumen banyak dirugikan, emang terlalu bias. Organisasi itu sebenarnya kayak Mas Wira apa itu nggak masuk itu sub. Jadi kalau organisasi bisnis ya Kadin. Sebenarnya Kadin sudah memayungi semua. Nanti yang sektoral paling kalau dikembangkan misalnya sektor tekstil, kemudian itu ada sendiri, kemudian furniture ada sendiri, dan selebihnya itu ecek-ecek semua, overlap. Karena Mas Wira ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, terus mungkin kalau yang untuk GPI itu emang agak kejauhan. Kenapa? Karena konsumennya kan di luar. Terus untuk GPI itu bisnisnya itu layer-layernya itu terlalu panjang. Bahkan yang harus dilindungi adalah eksportir, karena banyak sekali berbagai kerugian yang kita derita dan itu tidak ada perlindungan dari manapun. Nah, kalau perlindungan konsumen sejak mau keluar dari Indonesia sudah dilindungi. Misal untuk produk agro itu keluar dari Indonesia harus lewat balai karantina dulu. Apakah misalnya mau ekspor salak, apakah di dalam salak itu ada bakteri, ada hama atau apa, itu kan lewat balai karantina.
terus itu sebelum biaya cukai yang terakhir. Terus kemudian masuk ke negara itu tetap lewat banyak sekali layernya, termasuk karantina lagi. Bahkan itu yang sedang kita perjuangkan supaya kalau kita ekspor, kita ada kerjasama balai karantina antar negara supaya kalau udah diperiksa di sini jangan lagi diperiksa di sana. Karena kita sering terjadi kerugian, kan barang nggak bisa dibongkar. Nah terus itu yang produk agro. Kemudian untuk produk food, setiap negara punya peraturan yang super ketat. Misal kalau untuk Amerika itu harus ada FDA. Terus ibaratnya BPOM-nya sana lah. Itu, nah itu baru itu. Kemudian produk tertentu misalnya medan atau kayu, semua yang berbahan kayu itu tetap harus pakai sertifikat SVLK minimal. Sekarang ini tambah lagi membuat para eksportir apalagi UKM itu nggak mampu memenuhi karena SVLK itu sertifikatnya itu 200 juta. Terus kalau yang misalnya untuk gula semut itu harus pakai sertifikat organik. Padahal untuk bikin sertifikat organik itu biayanya 200 juta per tahun, harus diperbarui. Kalau kita nggak dapat buyer, nggak dapat apa ya, hangus uang itu. Makanya kalau yang bidang ekspor kayaknya kebalikan. Ya, kajian ini harusnya untuk justru eksportirnya untuk pelaku. Kalau untuk ininya konsumen udah terlindungi sendiri. Misalnya kalau kita ekspor makanan ke Hong Kong itu sangat ke Cina sangat melindungi warganya dari kesehatan. Itu kadar gula sama kadar garamnya itu minim sekali. Kalau ada makanan yang kadar garam atau kadar gulanya tinggi itu pasti ditolak. Gitu. Jadi justru kebalikan malahan kalau ya, tapi nggak apa-apa kita misalnya mau ditanya-tanya nggak apa-apa, tapi ya globalnya begitu. Ini mungkin nanti diskusinya lebih ke global juga sih Bu, maksudnya diskusinya juga general juga. Saya rasa itu sebenarnya nanti bisa jadi ini ya benchmark dari. Jadi kita juga sebenarnya di Perda itu perlu menentukan juga semacam indikator gitu ya, indikator terkait perlindungan konsumen. Kalau sejauh ini kan itu kan dari eksportir itu kan berusaha memenuhi standar dari luar dengan tempat ekspor. Berarti itu beda-beda, standarnya beda-beda. Berarti kan tentunya di negara luar pun mereka sudah punya standar sendiri untuk konsumen. Nah, masalahnya di Indonesia memang standar untuk konsumen itu masih bare minimumnya ya paling BPOM, BIRT gitu yang prosesnya memang belum begitu ya, kalau bisa dibilang juga prosesnya tidak se-strict kalau kayak FDA dan lain-lain gitu. Nah ini mungkin kalau memang karena layernya juga banyak, kemudian juga bayarnya di situ juga tanda kutip bukan langsung konsumen akhir ya. Itu kan mereka juga mungkin di sana juga dijual importir. Nanti ada beberapa macam importir, dan importir itu bisa ke distributor dulu, baru itu menyebar baru ke konsumen, baru ke misalnya ke apakah ke supermarket, apa ke galeri atau apa, baru end customer. Nah kalau ada juga yang dari importir itu langsung misalnya si buyer itu taruhlah produk furniture, buyernya itu ya punya galeri misalnya. Nah itu dari eksportir ke buyer, kemudian galeri, kemudian konsumen. Tapi ada juga yang ke industri. Misalnya saya ekspor vanili, kan itu vanili bean, itu dari importir pasti masuk lagi ke sebuah distributor vanila. Nanti di sini di-spread lagi, dia akan kirim ke pabrik untuk bahan-bahan baku, dia akan kirim kemana ke toko gitu. Jadi layernya itu cukup panjang. Nah sebelum diterima buyer ini warnanya panjang banget, tergantung semakin tinggi level negara itu ya
tinggi itu berarti kalau untuk dunia ekspor tradisional market itu Amerika, Eropa, Jepang, Australia itu masuk tradisional. Itu udah bertumpuk-tumpuk dan beda antar produknya sama. Misalnya saya eksportir vanili ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang itu udah beda-beda peraturan gitu. Terus belum lagi untuk setiap buyer itu dia masih ada sub lagi permintaan pengamanan lah, itu jadi FSDS kayak apa kayak macam-macam gitu. Jadi ya bisa sih kita memberikan informasi tapi bukan perspektif konsumen. Memang perspektifnya justru dari pelaku usaha yang kita gali, Bu. Termasuk tadi informasi-informasi tadi, berarti kan juga sebenarnya ada struggle sendiri dari pelaku usaha untuk memenuhi standar. Tentunya kan itu juga menjadi catatan dalam nantinya menentukan standar yang harus dipenuhi sama pelaku usaha. Tapi mungkin memang sebenarnya yang kami itu agak kesulitan kemarin, kemudian saya menghubungi Ibu itu, jadi dari Sekwan DPRD itu kan minta ada apa ya, semacam sampling atau mungkin representasi dari sebelah sektor yang kemarin saya kirim ke Ibu. Dari sebelah sektor itu kan kemarin kita memang baru ke Asita, yang itu Asita tuh ini ya pariwisata ya, travel agent ya, dan itu juga baru dari travel agent karena memang luas banget, sebelah sektor itu aja dibedah satu-satu kan luas banget ya. Kita sudah coba untuk mengkaji dari PP ya, itu kan ada di PP. Memang ada beberapa yang sifatnya sektoral bisa sampai ke daerah, kayak jasa telekomunikasi, kemudian transportasi dan sebagainya. Nah barangkali juga ada rekomendasi atau ada masukan dari Ibu, kita bisa kemana begitu ya, mungkin yang bisa merepresentasikan sebelah sektor itu. Paling tidak sebenarnya kita mau menggali dari insight pelaku usaha. Kadin, Mbak, itu Kadin itu kan sudah payung semua organisasi. Cuman orang Kadin kan ya begitu susah ditemui, nanti tinggal ketemunya itu siapa. Dia bisa merepresentasi. Tapi kalau menurut saya dari sebelah sektor itu, misalnya pariwisata. Pariwisata itu ambil aja dua udah betul, itu Asita tapi yang inbound. Karena travel agent outbound, inbound. Outbound kan berarti dia keluar. Nah kalau inbound misalnya nih ada wisatawan dari Bandung sini gitu ya. Nah itu ini aja deh, jeep yang di mana itu dekat Merapi. Itu kan dulu yang inisiatornya itu kan waktu habis meletus ya. Tapi itu belum sampai dikaji dari safety. Maka dari Dinas Pariwisata Sleman itu nggak pernah mempromosikan itu. Karena apa? Dia merasa tidak bisa bertanggung jawab. Dan itu sudah sering kejadian mati, meninggal. Kasus-kasus kecelakaan karena turbulensi yang kuat itu, orang-orang tua bisa patah tulang, meninggal, itu sering. Nah, yang gitu-gitu. Jadi kalau untuk Asita berarti perjalanan. Nah, itu kan berarti harus dong ada perlindungan konsumen di situ. Misalnya masuk ke Gua Pindul gitu ya, itu kan juga berbayar. Nah, terus kalau untuk ini, untuk dibagi dua aja, kalau pariwisata PHRI, kita kan pengguna hotel. Itu banyak sebenarnya kita sudah dirugikan. Misal harga coffee break di hotel berbintang 5 ya toh, itu taruhlah 250. Asumsinya kuenya apanya kan harusnya buatan hotel, itu kadang-kadang cuma ambil jajan pasar. Apalagi kalau misalkan itu jobnya, misalnya ini ada pelatihan ekspor di hotel apa, itu karena proyeknya pemerintah mungkin ya supaya bisa untuk apa, untuk kalau dengan pemerintah kan selalu gitu ada cashback dan lain sebagainya. Nah, itu menu makanannya itu nggak sesuai dengan standar hotel. Padahal kalau hotel itu kan
setiap hotel itu ada bintang. Bintang itu akan menentukan fasilitas termasuk jenis makanan. Nah, banyak terjadi, saya kadang-kadang sering komplain, ini ngomongnya bintang 4, bintang 5, tapi kok makanannya jajan pasar yang didisplay di situ kan nggak fair. Karena harganya mahal. Coffee break beda kalau hotel non bintang sekalian, coffee breaknya dinego 75, 30.000, beliin jajan pasar gampang. Itu kalau itu sektor. Kalau yang perhotelan apa kok tadi ininya yang kira-kira bisa kita ini yang perhotelan itu adalah tamu. Itu juga sering tidak terpenuhi. Ya paling sederhana itu aja lah Bu. Itu terus kualifikasi itu loh Bu. Kualifikasi standar bintang. Itu kan sudah jadi permainan. Padahal kalau sudah bintang sekian itu ya fasilitasnya itu harus ini itu karena sudah ada pakemnya gitu. Itu yang menentukan ada asosiasi ada. Jadi kayak itunya Bu, apa namanya, lembaga PHRI itu hanya itu aja, hanya sebagai penilai, tapi dia tidak menentukan apa sih yang menentukan level-level itu. Lembaga standarisasi ada LSP gitu. LSP gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau menurut saya yang saat ini banyak dirugikan konsumen itu agak fokus saja satu pinjol, yang kedua telekomunikasi, misalnya ya paket data itu sedang jadi perbincangan. Paket data dia kuotanya itu habisnya tanggal hari ini, tapi masih ada itu kuotanya, lah itu dikemanakan? Itu kan haknya konsumen. Itu sudah netizen sudah rame ya. Saya tuh kalau yang telekomunikasi kenapa nggak fokus ke ke finansial sama telekomunikasi dulu ya, karena lebih fokus dan itu nyata kerugian. Ibaratnya terjadi banyak pembunuhan, perceraian dan lain sebagainya karena pinjol. Sementara pinjol sendiri ternyata itu ada aktornya, iya kan, dan kan mengerikan sekali. Setidaknya kalau itu dikaji itu apapun siapapun aktornya dan tujuannya apa terserah, tapi haknya konsumen ini harus terpenuhi. Komunikasi. Memang kemarin inisiatif dari Komisi B pun juga pertamanya karena itu ya, semangatnya itu karena memang sampai ada yang meninggal ya tadi ya. Oh banyak. Banyak yang pinjol itu meninggal, bunuh diri, dibunuh, saling membunuh, itu udah itu. Kalau pinjol itu harus segera diselesaikan. Makanya dulu siapa tahu yang usul pinjol itu dikasih apa gitu, dikasih zakat apa dikasih apa, itu karena begitu parahnya. Beda dengan kredit bank, kan itu udah terseleksi apa. Kalau pinjol itu kadang-kadang karena dia betul-betul nggak punya, mencoba memanfaatkan itu, dan dia juga malah kelibet-libet nggak karuan. Dan saya sendiri lingkungan circle dekat saya sering kena. Misalnya dulu staf saya yang Afrika itu dimulai dari pinjam 2 juta sampai menjadi 200 juta. Wah udah ngerti sendiri kalau pinjol ya. Solusinya ya ditinggal minggat, dan saya sudah ke LBH-nya UAD kalau nggak salah, tapi ya mereka nggak mau, itu nggak bisa bantu. Terus belum lagi nanti si pinjol itu teror secara fisik maupun non fisik. Bahkan kayak adik saya, adik ipar tadi yang korban. Kalau itu sudah parah. Kalau menurut saya, kenapa nggak itu difokusin 2 itu aja supaya lebih nyata, karena harus cepat. Kalau nggak cepat setelah korban banyak sekali. Kalau untuk yang turism itu sih so-so lah, dan konsumen juga masih kritis. Misalnya
dia menginap di hotel bintang sekian, fasilitasnya harusnya ini ternyata nggak ada, dia pasti akan komplain akan itu. Sama ini Bu, kalau isu yang agak ramai itu juga kemarin terkait perumahan. Apa? Perumahan. Oh iya. Bu pernah ada info terkait itu. Jadi perumahan itu banyak kasus karena suami saya kan juga dulu kontraktor dan juga sempat punya perumahan. Ada banyak di situ. Yang pertama banyak sekali mereka itu masalah di pembebasan tanah itu belum selesai, itu sudah dijual ke konsumen, sehingga nanti si konsumen ini sangat dirugikan karena ternyata mau dibalik nama, mau di apa nggak bisa, itu yang paling kasar. Terus yang di atasnya perumahan itu apartemen yang mangkrak di situ dekat apa namanya, ke arah ke Wadi, sampingnya Wadi berarti. Itu heboh banget kan. Terus teman-teman saya juga banyak korban. Jadi si apartemen itu developer itu kan meng-hire DP. Terus setelah itu ternyata itu nggak jelas keperuntukannya, tahu-tahu tinggal lari gitu. Nah kemudian kalau yang apartemen apa itu, bahkan dosen UGM Pak Mudrajat kan korban tuh. Di apartemen sudah keluar uang sekitar 300 juta, ternyata barangnya nggak ada dalam sengketa. Itu kalau perumahan itu banyak terjadi gitu. Bahkan sekarang saking Jogja itu harusnya ya sudah harus dipersulit bikin perumahan. Kalau ada itu harus yang ke atas, namanya apa Mas kalau ke atas, horizontal? Vertikal. Kenapa? Satu, lahan sempit. Yang kedua itu sampai kita kehabisan air dan lain sebagainya. Yang kedua itu banyak sekali sebetulnya hanya untuk investasi. Misalnya di komplek ini ya 60 rumah, yang terpakai itu hanya 40, yang 20 itu kosong. Gitu. Nah, kalau hak konsumen di perumahan itu sering terjadi, orang sudah DP mau beli rumah, nggak taunya jadi adik saya aja pernah korban, udah DP beli rumah, nggak taunya loh kok itu beda lagi ininya, ini dipakai orang. Jadi mereka modelnya promo. Bahkan pada saat promosi perumahan, tanah ini belum dibeli. Nah, saya pernah ngatasi kasusnya Mas Hasan, anggota KPI, tapi akhirnya saya keluarkan karena dia banyak kasus. Jadi misalnya gini, dia cuma punya badan, ada orang punya tanah, ini ada investor, di sini ada Hasan. Sebetulnya urusan tanah ini belum selesai, tapi dia sudah promosi, udah promosi, terus udah DP, udah ini, terus begitu bulet-bulet nggak karuan, yang dirugikan konsumen. Karena ketika dia mau ambil haknya, mana rumahku nggak ada, mana sertifikat mau saya balik nama nggak ada, sertifikatnya sama developer masih ada di bank, bahkan belum milik developer, apa nggak gila ya? Itu kasar. Kalau itu harus, saya tuh baru mau berbisik-bisik, malas kalau lewat DPR, lewat apa, langsung aja lewat dekatnya Sultan, bikin peraturan perumahan harus dipersulit. Kalau perlu naik ke atas, terus dibikin kayak rusun-rusun yang agak menengah ke atas supaya bisa membantu kalangan menengah bisa beli rumah. Rumah lebih banyak, lebih berat lagi. Terus kalau yang finansial itu loh, Mas, itu selain pinjam, pegawai bank banyak sering main, ngerti-ngerti uangnya hilang, ngerti apa yang kasus pincap BRI itu kan ada yang mau rekening dormen, kemudian mau dipindah tangankan. Terus kadang-kadang mereka itu cuma ngambil dari apa. Saya termasuk yang tidak cara ngecek rekeningnya. Jadi kalau dicek juga banyak itu yang keambil-ambil. Itu sering itu. Iya. Dari aspek perbankan ya. Perbankan, finansial. Nah, finansial kan ada dua, fintech dan konvensional. Nah, fintechnya mengarah ke pinjol, yang itunya ke bank. Bahkan suami saya korban nih asuransi dari BCA. Dia ngambil asuransi dari BCA.
ternyata si ibu udah jadi TO. Jadi midanya dia bekerja sama dengan rekan-rekan di dalam, uang setoran asuransi itu masuk ke rekening pribadi. Nah karena BCA besar, dia tidak mau namanya tercemar. Kebetulan suami saya itu ada klien yang untuk astrologi pegawai bank itu, dia bantu. Nah yang cair dari 3 kali setoran 6 juta kali 3 harusnya 18, yang cair cuma setoran pertama, yang kedua, ketiga itu udah hilang karena masuk ke rekening pribadi pegawai bank. Makanya saya tuh yang kalau ke bank itu suka dikejar-kejar, ditawari apa ini apa itu, saya udah nggak mau. Pernah saya waktu itu ditawari di Bank Mandiri itu 50 juta apa gitu ya kayak investasi ini. Saya lihat kok 1 tahun kok malah turun jadi kurang dari 50, cepet-cepet saya cairkan. Wah di dunia perbankan lebih parah lagi, ya. lebih kejam. Terus misalkan Mas Luki dulu sekjennya GPI, itu tuh dia dia kredit di BRI atau apa ya 700 juta, intinya sudah mau rampung. Lah itu kok petugas tagihnya itu sampai lantaran sampai ke mertua dan sebagainya. Akhirnya dia datang di sini, Bu, saya dibantu bla bla bla. Ya udah bawa bukti semua. Langsung saya WA ke pimpinan BRI, ini yang anggota GPI bla 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 bla, kasih buktinya ini udah nggak benar karena yang nagih itu bukan debt collector, itu orang BRI gini terus ini harusnya sudah lunas, kenapa masih belum gitu. Jadi dia pernah nagihnya itu ke mertua, itu sudah di luar cerita perbankan. Ini rumah tangga hampir bubar gara-gara nagih ke sini sama mertua ditutup, tapi ditipu gitu loh, nggak masuk. Terus ini ada bukti gini-gini, tapi kenapa masih sekian. Terus akhirnya sama gini aja Bu, besok ke kantor pusat bapak itu dibawa sampai si Mas Luki oke, berangkat sendiri, nggak usah sama saya karena juga orang itu juga nggak kenal saya kenalnya pimpinan. Di fotokopi semua dokumen-dokumen yang ada. Kalau dia minta itu bukti-bukti diambil, harus ada tanda terima bahwa jangan sampai dia menghilangkan bukti gitu. Nggak taunya sampai pusat BRI pusat itu nggak ada setengah jam sudah selesai dinyatakan lunas. Tuh bayangkan. Padahal Mas Luki itu aktivis, pernah jadi presiden GCI, bukan orang bodoh. Itu aja ketipu kayak gitu. Nah di finansial sektor itu banyak apalagi yang mbok dengan yang di daerah kamu itu Bu yang paling ngeri itu. Iya, makanya itu memang semangatnya dari Komisi B kemarin begitu. Kalau misalnya mungkin Ibu ada rekomendasi kalau kita nanti ke Kadin, baiknya yang kira-kira bisa menguasai, yang bisa menguasai semua kayaknya ada si Pak Tim namanya. Nanti saya coba atur dia bisa ditemui apa enggak gitu. Pak Tim dia soalnya ibaratnya kayak kalau mau ke Gusti Mangku itu kerja dulu ke Pak Robi lah, Pak Robi bapaknya Laras. Tapi Pak Robi ya pasti ke tim, jadi timnya itu untuk dia juga rada pinter ya, mungkin dia bisa mewakili semuanya. Terus tapi kalau dari sekian sektor itu mungkin tidak semuanya di skip, tapi beberapa itu masuk. Ya saya masih di itu yang list itu ada di HPE GPI baru nggak ya? Yang undangan yang dari Bu Uni, kalau ada tak pinjem. Kadin ketemu siapa? Aduh siapa ya Bu? Kita nggak banyak kesambung ya Bu. Paling nggak ini. Kalau Kadin kan karena udah kemarin, jadi saya nggak tahu rekornya. Mas Samun ya, itu Mas Samun. Bisa kita minta ketemu lagi. Kalau mau diulang nggak apa-apa Bu. Maksudnya karena kemarin ada tambahan dari sektor untuk per sektor itu. Kalau misalnya kita mau ke sektor satu anu tuh agak susah Mas. Nah iya Bu. Terus terang karena
Ya mau sampling juga susah, samplingnya Iya, dasarnya makanya, macam-macam. Kalau dari Kadin kan ya itu yang bisa Kita meng-cover baca semua. bareng Bu. Iya. Ya itu. Kalau nomor 3 kan sudah ya, itu jelas. Nomor 4 jelas. Ini kemarin kita tuh bingung malah ini listrik dan rumah gas rumah tangga gitu. Itu kan di handle-nya PLN langsung ya listrik itu Iya, sebenarnya. kalau itu langsung ke masyarakat. Dan Langsung itu ke masyarakat langsung dari pasti negara banyak pusat. sekali ya. Sebenarnya sengketa konsumen ini apa ini? Kemudian PHRI sama Asita itu oke lah, tapi saya udah bisa ngasih gambaran itu tadi yang PHRI apa, yang untuk Asita itu apa gitu. Kemudian HIPI ini juga rancu, karena HIPI itu lembaga-lembaga kayak pengusaha ini, Itu isinya banyak kan iya pengusaha lokal sama aja kayak HIPI kayak apa gitu. OKM ya. Kalau lembaga konsumen ini nanti kalau ketuanya ketemunya orang pariwisata ini di Pak Arianto yang punya Joko. Lembaga konsumen dan hukum, lembaga konsumen sudah masyarakat. Ini yang nomor 15 enggak itu toh, enggak nyambung ngapain gitu loh. Ketua Yayasan Perlindungan Anak Malang dalam arti kota. Bukan Bu, Oh, Malang, itu Malang rentan. terlantar. Oh terlantar. Terlantar. Ini ada mentarget juga beberapa kelompok rentan tuh Bu, organisasi kelompok rentan. Ya kayak Nugroho Ilham gitu. Itu ya Allah. Nggak masuk lagi mereka berdua ini. Karena udah dibawa ibunya dong, harus panggil KPAI sama Dinsos. Iya, yang kesedih tuh Naila loh Bu. Itu diajukan aja Bu. Apa? Sedih banget. Naila tuh Masa diadopsi. gurunya itu malah ngajuin temannya Ilham sekelas Dona namanya. Kalau kepentingan gurunya itu karena SD Sayudan itu kan peringkatnya turun terus, si Ilham itu sejak di sini kan jadi bagus buat andalan supaya tahun depan peringkat nggak turun. Nah temannya Ilham satu kelas namanya Dona itu dia dulu paling pintar, terus yatim piatu toh, tinggal sama keluarga besar, nggak terawat juga, bahkan dia diajak jualan bakmi itu sampai jam 1 malam, jadi sering ngantuk, dia ngedrop. Nah dia tuh anaknya manis, pinter. Nah saya itu sama guru SD Saidan malah disuruh ngambil Dona itu kalau mau ngasuh. Aduh saya tuh bukan mau nyari momongan, karena ini satu paket, saya mau bapaknya dapat ini gitu. Kalau Naila itu saya benar-benar Itu sebenarnya masih bisa ini loh Bu, diajukan adopsi misalnya, karena ini masih kecil kan. Cuma ya itu kembali ke ibunya sih. Dan adopsi kan jelas orang tuanya nggak mau mereka itu jadi rebutan. Masa mau diadopsi? Mau saya rawat supaya netral aja nggak boleh, apalagi adopsi. Aneh ya mereka ini ya Allah. Ini itu karena targetnya itu perlindungan konsumen, tapi kok malah malah ke lembaga terus dari aspek usahanya gitu. Jadi kalau ke konsumen itu kita juga nyasar, nggali data konsumen itu kita nyebar kuesioner kemarin. Ada nyebar kuesioner, kita udah dapat 400-an lebih sampling. Kemudian juga ke lembaga-lembaga bantuan hukum yang pernah menangani kasus-kasus konsumen sama BPSK, penyelesaian sengketa konsumen, dan LPKSN. Memang dari konsumen itu, cuma memang dari DPRD itu meminta ada dari perspektif pelaku usaha. Makanya kita juga nambah yang dari pelaku usaha. Cuma kalau pelaku usaha itu kita mau menyesuaikan by sektoral yang ada 11 itu kan banyak sekali ya. Maksudnya ini satu sektornya sektor aja nganu ya, malah kurang lengkap ya. Ini kan banyak pemerintahnya malahan. Oh iya, iya. Memang kalau dari list yang mau kita wawancara, memang dari lembaga pelaku usaha itu sementara baru 4 ya, 4 kalau nggak salah, memang 4. Tapi karena baru 4 itulah kemarin diminta untuk ditambah gitu. Cuma ditambahnya ke apa?
Nah kita memang butuh rekomendasi dari ibu atau masukan lah ya dari ibu gitu. Daftar dari kementerian dari dinas UKM tuh kemarin ini. Saya lihat kebanyakan UKM sih, dan itu kayaknya sama gitu loh. Mas Wira ada, yang satunya perempuan Wira atau apa gitu. Iya, Itu kalau yang perempuan ambil aja IWAPI. Oh, Apalagi IWAPI. ketuanya kan dosen UED kalau nggak salah. Tidak, nggak usah Perwira, Mas Wira, terus apalagi itu sempalan-sempalan orang-orangnya juga itu juga. Mungkin Ini, bisa ditambah kemarin satu IWAPI. IWAPI. Oh. IWAPI malah Terus oh, kalau ada. yang kelistrikan itu AKLI. Akli. Itu kagungan mana ya? Asosiasi kontrak Kontaknya listrik. atau alamat Ada atau sih. kemana gitu. Kalau dia masih AKLI. Kemarin itu ini dari dinas itu ya, satu Himki Himpunan Industri Mebel. Itu masih jalan ya. Nah sekarang Himki, Asmindo itu eksportir semua. Nanti kayak GPI, Iya, terus perspektifnya gimana? Tapi mereka ada pasar di lokal juga? Nggak ada. Enggak ada. Kalau bangsa 100% diekspor mereka. Nah itu nanti bisa untuk ini mas, untuk jawaban ya misalnya ditanya lagi nanti. Himki Asepi itu ya, oh ya eksportir ya. Eksportir itu. Kalau Asmindo bu, sama. Jadi Asmindo itu awalnya organisasi, terus muncul AMKRI. Ini karena kasus rotan. Pada saat yang menjadi Presiden Jokowi ini suruh dilebur menjadi satu namanya Himki. Nah terus karena si Jokowi pernah jadi ketua Asmindo Solo. Setelah jadi Himki, setelah periode kedua nggak tanya Jokowi itu juga menerima Asmindo, balik lagi ke Asmindo. Jadi orangnya ya itu sama itu aja. Ini eksportir Tapi semua. eksportir juga ya. Kalau yang organisasi bisnis perempuan IWAPI udah. IWAPI aja ya. Oh nanti tak IWAPI. kasih nomornya. Siap. Terus IWAPI, Akli. Akli tadi AKLI itu apa? listrik, ya? Asosiasi Kontraktor Listrik itu banget itu. Iya, iya. Sangat signifikan dengan perlistrikan. Berarti dia penyetor listriknya gitu atau yang bagian apa ya? Dia kontraktor listrik. Kontraktor Kan listrik. kita sebagai konsumen itu nggak bisa tuh masang listrik sendiri. Harus Oh, melalui kontraktor, harus iya, melalui bawahnya AKLI. Itu ada lagi namanya apa sih? Di bawahnya dia tuh ada lagi Ada. yang dia tukang masang-masang. Oh, Jadi kita iya, kalau iya. mau beli PLN itu nggak bisa langsung Nggak bisa. PLN. Oh ya makanya kalau pasang harus nyari orang gitu ya. Jadi instalatir, Oh, instalatir oke. listrik di bawah AKLI nanti ada instalatir ada asosiasinya lagi. Oke. Berarti ini kan nanti arahnya jasa Jasa. pemasangan itu siap. Kalau IWAPI, IPMI udah masuk IWAPI, IPMI itu pernah dengar? Waduh wae itu ngapain itu udah jadi satu dengan IPMI itu bentukan pada saat SBY supaya menterinya siapa tuh yang suaminya siapa tuh supaya bisa nyalur ke situ. Setelah itu selesai ya sudah. Mes Wira ya podo wae. Banyakan itu sempalan-sempalan nggak perlu orangnya overlap. Oke. Yang sektoral aja API, Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Oh, Kalau itu belum kan ada ini. bikin baju toh, garment. Tekstilan. Kalau aspek asosiasi pengusaha gudeg ini saya baru dengar. Iya, Ada ya. Ada. Tapi itu makanan ya. Makan. Perlu nggak kira-kira? Sebenarnya ada sih Bu, makanan dan obat itu. Ada ya obat dan makanan ya. Itu organisasinya masih Emang gudeg, Gudeg ya? isinya orang gudeg. Berarti ada Bu Eni juga masuk ke situ. Ada. Nanti aspek nggak apa-apa mas, nanti ditembusi aja mas. Kalau Indonesian Fashion Chamber, Oh itu itu kelompok apa fashion. Nah asosiasi fashion itu ada AFG, satunya lagi itu APPMI. Terus ambil salah satu aja. Itu Sama baju ya? toh. AFG itu aja. Udah cukup. oke. Ini ada Forum Mebel Kerajinan dan Seni, Formakers. Maker lah itu sempalannya Asmindo ini nggak usah.
orangnya ya itu juga nanti. Banyak ini ya, maksudnya apa Lah, tandingan karena gitu kali ya. pemerintah kita tuh terlalu membuka pintu kepada semua orang. Ya kayak jadi orang tuh kayak semua orang kan sekarang pengen tampil, pengen jadi ketua. Di sini ada ini bikin lagi. Lah itu kan sebetulnya dari pemerintah jadi sulit membuat kebijakan. Misalnya mau bikin apa fasilitasi lah kan jadi kesebar kemana-mana, nggak fokus ke satu. Ini aja jadi banyak banget 19. Ini enggak. Saya hafal. Ya kalau zaman dulu itu ya cuma kadin itu di atas sendiri terus sektoral bawahnya selesai. Iya, itu malah enak loh Bu sebenarnya seperti sektoral itu. ya, sektoralnya ditentukan kalau api pertestan ya wes kuwi api dong. Mebel ya kudune asmin ya dong. Terus yang perempuan iwapi. Nah, itu gara-gara perdebatan antara anaknya menteri siapa tuh ketua IWAPI yang dulu dengan Nita Yudi temanku Kadin itu sampai menghabiskan dana 50M hanya untuk perebutan itu. Lalu muncullah perwira. Perwira itu yang tidak mau ikut IWAPI sini muncullah perwira. Perwira itu ketuanya pusat siapa itu yang lawyer terkenal, lawyer keluarga Cendana. Dari keluarga Titik ya. Perempuan lupa saya itu si ibu siapa itu. Nah jadi harusnya yang sektoralnya itu ahli itu jelas. Kemudian kontraktor Ya, asosiasi real estate REI itu kabungan ini kontak REI kabungan gitu kalau REI ada sih tapi kemarin tuh udah dapat belum kontaknya? Ada sih. Nanti dia nulis. REI terus satu lagi itu apa? REI kan kontraktor. Apa asosiasi kontraktor namanya? Itu asosiasi tua banget kan beda. Kalau REI punya produk, dia punya perumahan, tapi kalau yang satunya lupa tuh saya. Asosiasi kontraktor coba bisa Mas dibikin. Asosiasi kontraktor Dan bangunan itu kan jasa dan itu kan masih perumahan juga nanti masuk. Ya, Gapensi ya, Gapensi. Nah itu jasa itu. Malah ya, jelas ya. Bisa saja Gapensi itu mengerjakan proyeknya REI. Tapi Gapensi di DI ada ininya. Ada lah. Ada ya. Kalau enggak kan di semua provinsi ada ya. Soalnya kan kalau proyek-proyek pemerintah kan harus ditanda. Dan kalau dia nggak anggota Gapensi kan nggak bisa. Gapensi. Di sini tuh masih ada Dekranasda. Dekranasda itu punyanya pemerintah itu. Nggak usah, itu udah terwakili dari dinas. Ngelarisi UMKM apa? Ngelarisi UMKM apaan itu juga sempalan kecil-kecil nggak jelas. Pada bikin ambisi pribadi. Terus ini Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Nah kalau itu yang itu loh asosiasi catering. Nah itu juga pecah menjadi PPJI dan ABJI. Kalau gitu saya rekomendasikan saja yang memang itu diakui pemerintah yang sekarang, berarti PPJI. Bukan yang malah ABJI Bu, karena kalau info dari Dinas Kesehatan itu kok malah sepertinya condong ini ya Bu, pengelolaan di ABJI-nya ya? ABJI. Iya. Emang ABJI itu yang lama. Oh. Terus PPJI itu kayak sempalan, tapi pelaku usahanya banyak ke PPJI. Karena di sini status quo. Nah kalau intinya sekedar untuk menggali data, ya lebih baik ke PPJI. Karena banyak ya punya data lebih banyak. Belum ya PPJI ya? Belum Bu. Dikejar lah coba ya. Masih rapuh. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Hipmi mah rodo-rodo abal-abal sithik itu cuman ketuanya doang yang aktif karena di situ untuk kendaraan. Tapi secara organisasi itu anggota apa itu kemanfaatannya enggak begitu. Ya. Terakhir ini si Apmikindo.
Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah. Nah, Itu juga gambar. awal. Mending Apindo. Pindo. Apindo itu agak kayak itu ya, penyeimbang kadin. Di situ juga non sektoral tapi gede-gede. Ke Apindo aja. Nah itu udah sapu jagat itu. Iya, ini aja udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nah, 7, nggak usah lah. Udah yang perempuan Iwapi titik. Terus yang mebel-mebel nggak usah karena ekspor 100%. Nah, nanti balik kayak saya, perspektif Iya. konsumennya gimana ya? Iya, dan itu kan juga sebenarnya nggak langsung ke end user kan? Enggak, Dari- itu nanti malah situ curhat. Dari situ curhat, Bu Ani bingung lah mendata. Itu curhat sebagai eksportir. Sebagai Emang eksportir, banyak sekali sebagai pelaku sertifikasi usaha. mereka udah hampir angkat tangan. Mm-mm. Mending dodolan bakso ibaratnya. Betul Pada betul. itu. Iya. Mungkin itu sih ya, Iya, Bu. itu data yang kita perlukan. Ini Bu, terima kasih banyak. Belum Sampun Ibu, Sampun, sudah ini tadi masih ada dari DPR. putih saja. Sampun motoron ini Mas. Ya begitu Bu Yuyun, kami terima kasih banyak bila sudah menyediakan waktu.